Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang betul-betul di dalam satu prinsip jawabannya dengan singkat. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, jawabannya satu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, itu gunung Uhud sepanjang 7 kilo mau diganti sebagai emas. Gunung Uhud mau diganti emas. Kalau di sini yang ditanya, mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya ditanya begitu, saya pasti jawab, saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Betul nggak? Tahu berkah? So tahu. Berkah itu tahu cabai? Pernah lihat cabai? Apa rasanya? Seperti hidup kita, kan? Pedasnya bisa dilihat? Bisa dipegang? Bisanya dia apa? Rasa. Begitupun rasaku kepadamu. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Contoh paling simpel, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Wih, kalau duit paham sudah. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur bukan orang yang sembarangan. Orang yang syukur pasti dia memiliki iman. Wajib memiliki iman. Kenapa? Kalau orang nggak beriman nggak akan pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama syukur. Yang kedua harus memiliki iman. Kalau iman dan syukur ini menjadi satu, maka akan timbul yang ketiga. Apa yang ketiga? Takwa. Berkah mau urusan tadi. Timbul yang ketiga namanya takwa. Maka syukur akan ditempel dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang pandai bersyukur, pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara ketiga kita yang mana? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Kalau dijawab kita malu. Soalnya tiga-tiganya gak ada di hidup kita. Kadang manusia ini, maaf, saya kalau ceramah, saya ada kajian dimanapun, saya selalu mengatakan kita ini hidup, kalau sekarang yang kita anganin semuanya jadi baik. Permintaan kita macam-macam di hadapan Allah. Kita maunya semua permintaan kita diturutin sama Allah. Betul apa enggak? Itu sifat manusia. Mau laki mau perempuan sama, gak ada beda. Setiap keinginan pasti, semuanya pasti, mau diterima pasti. Tapi Allah cuma minta satu sama kita. Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma satu. Allah menginginkan kita ibadah. Allah nggak minta, wahai para pejuang devisa, carilah rezeki yang banyak, setor kepada saya setiap bulan 1 miliar. Allah nggak minta. Allah cuma minta sisihin 2,5% setiap tahun. Itu pun rezeki yang diendapkan, bukan rezeki yang dipakai. Kalau emas yang kita pakai nggak dihitung, yang ditaruh itu dihitung, yang disimpan duitnya nggak kepakai itu dihitung. Kenapa? Allah sayang sama kita. Allah bukan kalau kayak kita ini rentenir. Cuman Allah meminta kita ini ibadah. Tapi permintaan kita, 3 permintaan kita ini wajib, dan ini pasti di dalam doa. Yang pertama, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Itu kan doa kita? Betul? Nggak bohong? Saya mau tanya. Minta berkah. Saya nanya, ntar gilirannya kan ada giliran ibu yang nanya saya.
Sebelum saya ditanya banyak, saya tanya dulu yang banyak. Ibu butuh rezeki banyak? Buat apa? Ibadah. Jawab. Buat ibadah. Sebelah kiri dulu. Rezeki banyak buat apa? Ibadah. Ibadah. Buat apa? Ibadah. Sedekah. Terus naik haji. Terus umroh. Yang tengah lu bahagiain orang tua. Iya. Sebelah kanan Bangun masjid. semuanya baik. Semuanya yang dipikirinnya baik. Kenapa? Karena duitnya nggak kelihatan. Betul kan? Kalau uangnya ada, beda lagi. Syaitan ikut campur. Makanya Allah kasih rezeki kita segini-gini aja. Kenapa? Maaf, kita makan sehari, kalau siangnya aja makan langsung 4 piring atau 1 piring? Satu piring. Makan itu satu suap apa langsung sepiring? Ya kali lapar bener. Pastinya 1 sendok. Dan kita makan siang 1 piring cukup. Dan itu sudah sampai begah kitanya. Ini pun rezeki. Allahumma ini siang doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Amin. Kaget kan? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Dapatkan manfaat. Mintanya apa? Nabi SAW mengajarkan kita di dalam doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin oleh Nabi. Makanya doa itu hati-hati, jangan pernah salah doa. Doa kita salah diaminkan oleh Allah, selesai hidup kita. Makanya kita nggak boleh tuh diajarin sama Nabi mintanya sabar. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran, itu dilarang. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit pasti ada jalan, tenang aja. Allah nggak bakal kabur ninggalin kita, enggak. Tapi Allah ngasih kita yang sempurna buat kita. Doa yang kedua, dan ini doa yang paling sering juga kita minta. Yang kedua kita selalu minta, ya Allah panjangkan umur kami. Amin. Mau panjang umur? Yang lain mati kita doang sendiri. Hati-hati dalam doa. Yang lain sudah meninggal dunia, kita cuma sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat sendiri, ngubur diri sendiri. Nggak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Makanya salah satu ini kan silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Amin. Belum selesai udah amin. Baru dijelasin, emang mau panjang umur, yang lain mati kita doang sendirian. Gak mau. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Bib, saya punya teman silaturahminya rajin, Bib. Tapi umur 30-40 meninggal dunia. Katanya panjang umur. Silaturahminya apa? Saking rajinnya, Bib, tiap pagi ngopinya di rumah saya. Itu bukan rajin, namanya ngerepotin. Apa? Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, orang yang dikatakan panjang umur ini bisa dikatakan dia 40 tahun atau 30 tahun dia meninggal dunia, tapi catatan amal ibadahnya lebih daripada umurnya. Paham ya? Sholat malamnya bagus, sedekahnya bagus, ngehibur orang senang. Makanya di dalam timbangan mizan
paling besar amal ibadah itu. Saya kasih amalan, gak pakai modal, gak pakai tenaga, timbangan di yaumil kiamah berat, pahalanya gede. Mau nggak? Kepo lu. Giliran yang begitu mau. Giliran ibadah nggak mau. Tahu nggak? Yang bikin senang, yang pertama senyum. Makanya saya kalau difoto dimanapun saya selalu senyum. Kenapa? Yang bikin saya daya tarik saya senyum. Lagi orang kalau melihat muka cemberut mana enak dilihatnya. Seganteng apapun muka cemberut gak enak dilihatnya. Secantik apapun gak akan enak. Coba ibu lihat senyum. Kan enak dilihatnya. Gak dilihat judes, gak dilihat sakit hati, kan enggak. Dia dilihat pasti senang. Dan yang saya hadapi saat ini, semua yang hadir di sini ini calon bidadari surga. Pernah lihat bidadari surga? Sama sekali. Coba nengok kanan kiri. Ini karena di surga itu nggak ada bidadara, nggak ada bidadari. Dan itu Allah ciptakan perempuan yang seperti apa? Yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan. Mereka adalah istri yang salehah, perempuan yang menjaga kehormatan, mereka yang menjunjung tinggi suami dan orang tuanya. Bu, Neng, ini udah di dalam. Kali kita jadi luar, Bib, dalam. Ini udah di dalam. Mana lagi? Sedalam apa emang? Dalam itu iya, Bib. Bu. Dalam. Yang dari Cirebon ada nggak? Angkat tangan Cirebon. Dalam apaan sih? Dalam ya. Ada? Cirebon apaan? Bahasa I love you so much. Kuningan Nggak ada? ada. Ibu Kuningan di mana? Awirarangan, tetanggaan kita. Tapi mudah-mudahan hari ini kita jadi saudara semua dunia akhirat. Ibu yang dirahmati oleh Allah, senyum itu memberikan pahala yang besar. Amalan yang paling ringan, gak punya modal dan gak bikin kita capek, cuman senyum. Saat video call sama keluarga, senyum. Jangan pernah meninggalkan beban kepada keluarga yang ada di luar sana. Berikan kesenangan, berikan kebahagiaan. Bu, setiap manusia itu pasti punya masalah, betul? Setiap masalah harus diselesaikan enggak? Selesaikannya sama siapa? Emang bikin masalahnya sama Allah? Bu, Ibu kadang kalau ngomong dalam saya yang ngilu. Dalam bahasa Cirebon apaan sih? Dalam. Cirebon apaan sih? Ibu yang dirahmati oleh Allah, Dalam masa sih sama Cirebon? manusia ini kadang nggak sadar Jawa emang dalam. Iya, apa Jawa, yang tapi dia maksudku dia Cirebon. jalankan di dalam kehidupan. Nabi Mungkin ada Muhammad bahasa lain. SAW, Kok Habib ngilu? kalau boleh dibilang, dengan mata Nabi Karena ada Muhammad kata-kata manusia yang yang kita serba Jawa kan, kekurangan, kesananya jorok. rezekinya, semuanya. Tapi Allah meninggikan harkat martabat Nabi Muhammad SAW. Alah masalah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, ada Nabi Muhammad di dalam celahnya? Nggak ada. Nabi di dalam susahnya? Itu semua sebagai contoh buat kita.
Nabi Muhammad yang dipegangi kunci surga aja masih Allah kasih ujian. Belum, tak dulu. Ini saya ceramah di sini nggak pernah serius rasanya. Karena cinta itu nggak boleh diseriusin. Kenapa? Maaf, beribu maaf. Cinta juga nggak harus memiliki kok. Betul ya? Betul kan? Apalah arti sebuah nama yang namanya cinta? Yang wajib kita taati cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah berakhir. Cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah merasakan siksaan kecuali akan menambahkan kecintaan. Paham ya? Paham ya? Jadi setiap manusia ujiannya masing-masing. Yang pertama kita silaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Dan doa yang ketiga yang sering kita panjatkan, yang kedua kan Allah berikan kita mintanya Allah panjangkan umur kami, kan begitu ya? Tapi kita diajarkan, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, doa yang sering kita panjati, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Amin. Mau masuk surga? Emang pantas? Lah kan kita cuma nanya, emang pantas? Pantas? Maaf, ingat ada Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu. Lu tahu di mana maksudmu? Abu Nawas. Abu Nawas seorang yang saleh, ahli ibadah. Abu Nawas ini setiap satu rakaat salat khatam Quran. Satu rakaat salat baina maghrib wa isya, dari maghrib ketemu isya, wiridnya, zikirnya baca kulhu 15.000 kali. Tahu doanya Abu Nawas? Tak. Ilasturi Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran setiap rakaat, zikirnya kulhu 15.000 kali dari baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Doanya, ya Allah hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judul doa ini adalah doa merayu Allah. Abu Nawas yang ibadahnya begitu sadar kalau dirinya nggak pantas mau masuk surga, hamba juga sadar nggak pantas. Tapi subhanallah, para pejuang devisa yang ada di Hong Kong merasa pantas luar biasa. Taat sama suami, taat sama orang tua, cinta dengan diri sendiri dan membawa diri sendiri di dalam keselamatan, menjaga kehormatan, maka insya Allah kita salah satu orang yang dipantaskan masuk ke dalam surga. Saya diajarin doa sama guru saya Al-Habib Turais Baharun. Beliau bilang, Ki, ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi.
Apa Habib doanya? Saya doanya pakai bahasa Indonesia aja ya, biar kitanya gampang. Apa pakai bahasa Hongkong? Boleh. Pada paham kan ya? Saya yang nggak bisa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan berada di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Karena yang memegang kunci surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah. Faham ya sampai sini ya? Ini kalau kita mau hidup kita nikmat, maka jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita banyak kita jauh dari rahmat Allah. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari siapa orang yang kita cintai, kita ridho untuk meninggalkannya. Bu, mungkin di sini ada yang sudah 15 tahun. Ya kan saya bilang kan kali orang lagi ngomong di demo aja, gue bingung banget. Ini bikin emosi pagi-pagi yang begini. Sabar, Pep. Senyumnya mana, Pep? Makanya saya nggak pernah minta ya Allah tambahkan hamba kesabaran, nggak mau. Yang dihadapi yang begini mana bisa sabar. Yang pertama, pastinya di sini ada yang lebih dari 10 tahun atau 15 tahun. Banyak. Udah lu dengerin aja, lu dengerin aja ya. Ada yang lebih dari 10-15 tahun nggak ingat sama orang tua. Maaf, dengerin dulu. Bukannya lupa, tapi nggak ingat. Saking asiknya kerja, mungkin 1 tahun sekali telepon orang tua. Udah aman dah. Dikasih nganu pada komen banyak. Saya dibanti-banti sama Bunda. Bib, awas lo, jangan pernah menangis laki-laki di hadapan mereka. Mereka ini pengis Habib. Mereka ini bisa dicekek nanti Habib. Bu, nyari rezekinya ikhlas nggak? Apa yang diberikan ikhlas nggak? Ketentuan Allah, siapa yang punya aturan? Allah. Kita? Bisa harusnya cuma menjalankan, kan begitu? Urusan rezeki, jodoh, maut, urusan Allah. Setiap apa lelah kita, jika dinilai untuk beribadah, maka pahala Allah berikan buat kita. Amin. Maaf Bu, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan batin gak akan pernah bisa dibeli. Betul? Nikmati pekerjaan kalian, cari rezeki yang halal, nikmati dan berikan kepada orang tua, itu jauh lebih berkah. Amin. Kita